Baik teman-teman, kali ini kita akan membahas dan melanjutkan materi kita tentang kinematika gerak pada GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Jadi pada video sebelumnya kita sudah membahas dua subbab pada kinematika. Yang pertama tentang jarak, kecepatan, kelajuan, perpindahan, kecepatan rata-rata, kelajuan rata-rata. Kemudian kita sudah membahas mengenai GLB, gerak lurus beraturan. Contohnya juga sudah kita bahas pada video sebelumnya. Oke, bagi teman-teman yang belum melihat videonya, silahkan lihat di playlist yang sudah disediakan. Baik teman-teman, di kali ini kita akan masuk ke GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Sebuah benda dikatakan melakukan GLBB jika mempunyai lintasan berupa garis lurus dan dalam selang waktu yang sama perubahan kecepatannya selalu tetap, teman-teman. Oke, di sini ada kata kuncinya ya. Perubahan kecepatannya selalu tetap atau benda yang bergerak lurus berubah secara beraturan. Kemudian teman-teman, jika dalam waktu yang sama kecepatan benda bertambah secara beraturan, maka benda ini dikatakan sebagai GLBB dipercepat atau gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Tetapi jika dalam selang waktu yang sama kecepatan benda berkurang secara beraturan, maka benda tersebut telah melakukan GLBB diperlambat atau gerak lurus beraturan diperlambat. Inilah konsep-konsep dasar pada GLBB, teman-teman. Jadi harus benar-benar dipahami apa perbedaan GLBB dipercepat atau diperlambat. Jadi nanti dalam persamaannya dipercepat ini nilainya adalah plus, teman-teman. Sementara untuk diperlambat nanti nilainya adalah negatif ya. Ini konsep kita yang pertama pada GLBB. Kemudian kita lanjut. Nah, sebagai contohnya teman-teman, di sini ada benda mula-mula bergerak lurus dengan kecepatan 5 meter per second ya. Jika tiap second benda mendapat tambahan kecepatan sebesar 2 meter per second, kecepatan benda setelah 4 detik adalah berarti di sini kan kalau kita lihat benda yang mula-mulanya itu kecepatannya tetap, teman-teman, 5 meter per second. Kemudian tiap detiknya itu bertambahnya sebesar 2 meter per second ya. Otomatis berapa kecepatan benda setelah 4 detik? Di sini sangat simpel, teman-teman ya. Kalau misalkan kita lihat tiap detiknya dia bertambah 2, maka setelah 4 detik ini tinggal kita kalikan 4 kali 2 8 ya. Berarti 8 meter per second. Oke. Ingat, di awal dia sudah memiliki kecepatan tetap 5 meter per second. Tinggal kita jumlahkan 8 ditambah 5 sama dengan 13 meter per second. Jadi konsepnya yang di awal tadi ya, yang sudah kita bahas. Oleh karena itu teman-teman semuanya, pertambahan kecepatan tiap selang waktu yang sama besarnya selalu tetap. Inilah yang disebut sebagai percepatan. Pertambahan kecepatan tiap selang waktu yang sama ini disebut sebagai percepatan. Ya, percepatan itu persamaannya apa? Persamaannya ini ya, kemarin sudah kita bahas pada subbab yang pertama mengenai kelajuan dan kecepatan. Kemudian di situ ada percepatan ya. Percepatan rumusnya adalah delta V per delta T ya. Delta sudah kita bahas, berarti di sini ada perubahan kecepatan ya. VT dikurang V0 dibagi dengan TT dikurang T0. Artinya apa yang ini? Ini sama saja seperti kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal ya. Kalau yang ini waktu akhir dikurangi dengan waktu yang awal ya. Ini perumusan dari percepatan ya. Berarti rumusnya ini yang harus dipahami yang pertama, teman-teman. Kemudian di dalam GLBB jika kita misalkan ya pada saat waktu awalnya itu dia sama dengan 0 ya. Kemudian kecepatan awal benda sama dengan V0 dan saat waktu akhirnya sama dengan T.
dan kemudian kecepatan benda setelahnya adalah Vt, maka percepatan bendanya itu kita dapat rumuskan seperti ini teman-teman. Tadi kan kita sudah memiliki persamaan dari percepatan yang ini. Ya, Vt dikurang V0, Tt dikurang T0. Tetapi Tt-nya ini sama dengan T, ya, waktu akhirnya T, kemudian waktu awalnya 0. Makanya persamaannya seperti ini. Kemudian T dikurang 0, T. Ya, sehingga kita dapatkan persamaannya seperti ini. Kemudian yang A kali T ini kita kali silang ya. Berarti A kali T sama dengan Vt dikurang V0. Oke. Kemudian bagaimana kita pemindahan variabel untuk menentukan kecepatan Vt-nya? Vt-nya ini tetap teman-teman, tidak berubah posisinya, tetapi negatif V0-nya ini kita pindah posisinya ke sebelah AT. Sehingga menjadi tanda positif ya. Sehingga kita dapatkan persamaan akhirnya adalah yang ini. Vt sama dengan V0 ditambah A kali T. Di mana Vt ini adalah kecepatan akhirnya. Kemudian V0 ini adalah kecepatan awal. Dan A di sini adalah percepatannya. Kemudian T ini adalah waktu tempuhnya. Kemudian dari persamaan ini teman-teman ingat bahwa di dalam GLBB itu ada dua konsep tadi. Ya, GLBB itu bisa terjadi ada dua, yaitu pertambahan kecepatan dan perlambatan kecepatan ya, yang sudah dijelaskan tadi. Dan perbedaannya itu pada nilai plus dan minusnya. Oleh karena itu persamaan ini berubah menjadi V0 plus minus A dikalikan T. Jadi seperti ini teman-teman. Persamaannya tidak berubah, tetapi ada plus minusnya. Artinya apa? Ketika kita menjumpai soal dia dipercepat, maka akan dijumlahkan. Kemudian nanti kalau misalkan dia diperlambat, maka akan dikurang. Ya, berarti ini konsep yang kedua teman-teman. Harus benar-benar dipahami. Jadi ketika kita membaca soal, harus benar kita nalar dulu ya. Dia itu mengalaminya percepatan, pertambahan atau perlambatan ya. Kalau dia pertambahan kecepatan berarti nilainya plus ya. Kalau dia perlambatan berarti nilainya nanti akan digunakan minus. Oke, sebagai contoh awal soalnya di sini sudah kita buat. Sebuah benda bergerak dengan percepatan. Oke, untuk memudahkan kita menyelesaikan soal pada GLBB, kita tulis dulu teman-teman apa saja yang diketahui dari soalnya. Diketahui nilai percepatannya berarti A sama dengan 5 meter per second kuadrat dari keadaan diam. Kalau dari keadaan diam, berapakah kecepatannya? Jelas ya, kalau dia dalam keadaan diam maka kecepatan awalnya ini sama dengan 0. Oke, berarti sini kita tulis diketahuinya. Berarti V0 sama dengan 0. Kemudian, hitunglah kecepatan yang ditempuh benda tersebut setelah 10 detik. Berarti di sini diketahui waktunya adalah 10 detik atau 10 second. Kemudian yang ditanya adalah kecepatan yang ditempuh setelahnya ya. Berarti kecepatan akhirnya berapa? Vt-nya berapa? Oke. Berarti di sini kita lihat dia bergerak dari keadaan diam kemudian dipercepat dengan percepatan 5 meter per second. Dia mengalami pertambahan kecepatan atau perlambatan ya. Teman-teman bisa memilah nih ya. Berarti dia akan mengalami yang namanya pertambahan. Kalau pertambahan berarti kita menggunakan plusnya. Berarti Vt sama dengan V0 ditambah A dikalikan T. Kecepatan awalnya berapa? 0. Kemudian ditambah percepatannya nilainya 5. Kemudian waktunya adalah 10. Ya. Berarti Vt-nya kita dapatkan di sini 5 dikalikan 10, 50 berarti kecepatannya adalah 50 meter per second. Jadi seperti ini teman-teman konsepnya ya. Kemudian kita lanjut lagi teman-teman. Hubungan grafik antara kecepatan dengan waktu. Oke, jadi kalau misalkan kita gambarkan bentuk grafiknya seperti ini teman-teman ya. Yang di sini kecepatan awal, yang ini kecepatan akhir ya, Vt atau V0, kemudian garisnya dia garis lurus atau linear. Kalau misalkan kita buat garis putus-putusnya, maka akan terbentuk suatu
bangun ruang trapesium di sini ya. Luas trapesium. Dan di sini ada sudut theta. Tetapi di sini ada konsepnya teman-teman. Konsepnya apa? Nilai sudut kemiringan ini merupakan percepatan benda. Ini merupakan besar dari percepatan bendanya. Ya. Kemudian bagaimana cara kita untuk menentukan jarak yang ditempuh benda selama GLBB dipercepat? Ya. Caranya adalah tinggal kita menghitung luas bangun dari yang saya arsir ini ya. Nah, di sini luasnya adalah luas trapesium. Luas trapesium itu adalah setengah dikalikan jumlah sisi sejajar dikalikan tingginya ya. Jumlah sisi sejajarnya itu yaitu antara V0 dengan VT. Nah, ini jumlah sisi sejajarnya. Berarti setengah dikalikan V0 ditambah VT dikalikan tingginya. Tingginya itu adalah yang ini, yang T. Makanya dikalikan T. Oke, kemudian kita susun ya. Setelah kita mendapatkan persamaan yang ini kita susun. Setengah dikalikan T yang ini, kemudian V0 ditambah VT. Di sini ingat bahwa tadi konsep kita yang di awal tadi bahwa VT itu kan VT sama dengan V0 ditambah A dikalikan T. Kan gini dia. Jadi yang VT ini kita masukkan ya, kita substitusi VT ini ke persamaan yang ini. Sehingga hasilnya yang ini. Nah, yang ini dia jadinya. Kemudian setelah ini tinggal kita jumlahkan variabel yang sama ya, setengah T V0 ditambah V0 ini adalah 2V0. 2V0 ditambah A kalikan T. Sehingga kita dapatkan persamaannya. Ini setengah kita kalikan ke dalam ya. Ini setengah dikalikan setengah nanti habis dia. Ya, 2 bagi 2 kan 1. Kemudian setengah AT dikalikan AT berarti menjadi setengah AT kuadrat. Oleh karena itu kita dapatkan persamaannya adalah untuk menentukan jarak V0 dikalikan T ditambah setengah AT kuadrat. Dan jangan lupa di sini kita tambahkan lagi plus minusnya. Untuk memahami kita dalam konsep apakah dia mengalami pertambahan kecepatan atau perlambatan kecepatan. Oke. Kita lanjut teman-teman. Kemudian ya, GLBB dipercepat dan diperlambat. Bagaimana bentuk grafiknya? Bentuk grafiknya seperti ini ya. Dari mana kita ambil? Dari persamaan yang di atas tadi menggunakan jarak ya. Jadi kalau kita lihat persamaan di atas ini kan merupakan fungsi kuadrat waktu. Sehingga grafik yang dihasilkan itu dia berbentuk parabola. Ini konsep lagi dia. Kalau dia fungsi kuadrat maka grafiknya akan berbentuk parabola. Ya ini kan sudah dibelajar di matematika. Kemudian kalau misalkan nilai A-nya lebih besar dari 0 maka akan mengalami GLBB dipercepat. Sehingga grafik parabolanya dia akan terbuka ke atas seperti yang ini merupakan grafik dipercepat. Ya. Oke. Kemudian jika A kurang dari 0 maka merupakan GLBB diperlambat. Dan grafik parabolanya itu terbuka ke bawah. Berarti yang ini merupakan grafik diperlambat. Oke. Jadi seperti ini teman-teman grafik GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. Jadi konsep dasar yang sudah dijelaskan di awal harus benar-benar dipahami biar kita bisa menyelesaikan persoalan mengenai GLBB. Oke, kemudian jika nanti dalam suatu persamaan besaran waktunya itu tidak diketahui teman-teman. Tadi kan kita sudah memiliki 2 persamaan ya. Persamaan yang pertama VT sama dengan V0 plus minus A kali T. Kemudian persamaan yang kedua untuk mencari jaraknya. Ya sama dengan V0 dikalikan T plus minus setengah AT kuadrat. Yang sudah kita dapatkan tadi persamaannya. Tetapi nanti jika dalam satu persamaan nilai waktunya ini tidak diketahui teman-teman. Tidak diketahui. Karena persamaan yang pertama dengan persamaan yang kedua, ini nilai waktunya diketahui. Bagaimana jika waktunya tidak diketahui? Oke, kita cari dulu persamaannya.
Jadi kita menggunakan persamaan yang awal tadi, ya, yang ini A sama dengan VT dikurang V0 per T, di mana waktu awalnya itu dia 0 dan waktu akhirnya nilainya T. Oke, kemudian kita pindahkan ya variabelnya, kita ingin mencari T, berarti kan posisi A pindah ke bawah ya. Jadi persamaannya seperti ini. Oke. Kemudian dari persamaan yang jarak, ya persamaan yang kedua yang ini, E sama dengan V0 kali T ditambah setengah A T kuadrat. Nilai T-nya kita substitusi. Berarti kan ada dua persamaan. Persamaan yang pertama ini, persamaan yang kedua yang ini. Jadi nilai T-nya kita substitusi ke masing-masing persamaan ya. Kita substitusi ke sini, kita substitusi ke sini. Sehingga persamaannya berbentuk seperti ini, teman-teman. Ini belum dirubah ya, ini masih nilai T-nya kita substitusi. Kemudian setelah itu ini tinggal kita kalikan ke dalam ya. V0 dikalikan VT, kemudian V0 dikalikan V0. Sehingga didapatkan persamaan yang ini. Nah, tetap dibagi A. Kemudian setengah A VT dikurang V0. Ini kan persamaan A dikurang B ya. Kalau kita kuadratkan ini kan sama dengan A kuadrat dikurang 2 kalikan AB ditambah B kuadrat. Oke, jadi kan persamaannya seperti ini teman-teman ya di dalam matematika. Sehingga VT dikurang V0 kuadrat itu didapatkan persamaan yang ini. Oke. Kemudian setelah ini tinggal kita selesaikan lagi ya. Yang ini tetap tidak berubah, V0 kali VT dikurang V0 kuadrat per A tetap tidak berubah. Tetapi yang di sininya ya tinggal kita kalikan ya. Kalikan apa? Setengah A dikalikan ke A ini. Makanya di sini nilai A-nya kita bagi sehingga menjadi nilai A saja di bawah. Ya, persamaan yang di atasnya tidak berubah, tetap sama dengan persamaan yang di sini. Kemudian kita selesaikan lagi ya. Kita selesaikan, kita dapatkan V0 kali VT dikurang V0 kuadrat per A. Ya. Kalau berarti kita lihat yang di sini dia tidak mengalami perubahan ya, tetap sama. Kemudian yang di sini kita kalikan ke dalam. Setengah dikalikan VT kuadrat, kemudian dikurang setengah dikalikan 2, berarti kan nilainya kan 1. Menjadi V0 kali VT, ditambah setengah dikalikan V0 kuadrat. Ini dia teman-teman. Oke, A-nya tetap, jadi setengahnya kita kalikan ke dalam. Oke, kemudian ya, langsung kita dapatkan persamaannya adalah A dikalikan S ya. Berarti ini A-nya kan persamaannya dia sudah sama di sini nih ya. Berarti kan bisa kita jumlahkan yang nilai V0 VT dikurang V0 kuadrat dijumlahkan dengan setengah VT kuadrat dikurang V0 kali VT ditambah setengah V0 kuadrat. Ini kita jumlahkan dan nilai penyebutnya sudah sama ya. Jadi A kalikan S ya, A kalikan S. Silakan teman-teman selesaikan sendiri. Ini pasti bisa teman-teman ya. Di sini kalau kita jumlahkan V0 kali VT dikurang V0 kali VT ini kan sudah selesai ya. Ini sudah selesai. Nilainya adalah 0. Oke, kemudian ini kita dapatkan persamaannya setengah VT kuadrat dikurang setengah V0 kuadrat. Oke. Kemudian ini bingung teman-teman mungkin bagaimana nih setengah V0 kuadrat. Ini kan nilai variabelnya sama dengan yang ini ya. Setengah V0 kuadrat dikurang setengah V0 kuadrat dikurang V0 kuadrat hasilnya adalah setengah. Oleh karena itu persamaannya kita dapatkan setengah VT kuadrat dikurang setengah V0 kuadrat. Ya, silakan teman-teman coba sendiri ya, pasti bisa. Karena di sini persamaan matematikanya tidak terlalu sulit. Dan kemudian di sini kita selesaikan ya, nilai penyebutnya sudah sama. Kemudian kita dapatkan persamaan akhirnya adalah VT kuadrat dikurang V0 kuadrat ditambah 2AS. Seperti biasa di sini jangan lupa kita tambahkan minusnya untuk menentukan apakah bandanya nanti akan mengalami pertambahan kecepatan atau perlambatan. Oke. Jadi teman-teman kesimpulannya di dalam GLBB di sini ada 3 persamaan yang harus benar-benar kita pahami konsepnya. Persamaan yang pertama, persamaan yang kedua, dan persamaan yang ketiga. Ini yang sudah kita cari tadi. Oke. Penjelasannya kenapa dari awal, karena kita menjelaskannya dari konsepnya teman-teman ya. Biar teman-teman tidak bingung untuk mengerjakan soal sesulit apapun. Oke, kita coba ke contoh soalnya teman-teman ya biar lebih paham lagi.
Di sini mobil mengalami percepatan 2 meter per second kuadrat. Seperti biasa kita tulis dulu diketahuinya biar kita mudah dalam mengerjakan soalnya. Oke, diketahui A sama dengan 2 meter per second kuadrat. Kemudian mobil ini mengalami percepatan 2 meter selama 15 detik dari keadaan diam ya. Berarti waktunya 15 detik. 15 detik dari keadaan diam. Kalau dari keadaan diam berarti kecepatan awalnya ini sama dengan 0. Ya, seperti ini teman-teman. Kemudian setelah itu, berarti kan setelah mobil ini bergerak dengan percepatan 2 meter, mobil ini mengalami perlambatan ya. Mengalami perlambatan sebesar, kalau di perlambatan kita kasih tanda negatif teman-teman ya, negatif 5 meter per second kuadrat sampai berhenti ya, sampai berhenti. Kalau sampai berhenti berarti nanti nilai waktunya itu dia sama dengan 0 dia. Tentukan jarak total yang ditempuh oleh mobil tersebut, berarti jarak totalnya berapa teman-teman? X total yang ditanya ya. X totalnya berapa? Oke, kita selesaikan dulu ketika mobil ini dia mengalami yang namanya pertambahan kecepatan. Oke, yang ini kan mengalami pertambahan. Sedangkan yang ini nanti dia mengalami perlambatan. Oke, kalau pertambahan kecepatan, untuk menentukan jaraknya, kita menggunakan persamaan yang kedua tadi teman-teman. E sama dengan V0 dikalikan T. Ya, ditambah karena dia pertambahan. Setengah A dikalikan T pangkat 2. V0-nya ini sudah 0 ya. 0 dikalikan T berarti 0. Ditambah setengah. Nilai percepatannya 2. Dikalikan T. T-nya adalah 15. 15 dikuadratkan. Ini 2 dibagi 2, 1. 1 dikalikan 15 kuadrat. 15 kuadrat adalah 225 ya teman-teman. Berarti S sama dengan 225 meter. Ini ketika dia mengalami pertambahan kecepatan. Kemudian untuk menentukan berapa jaraknya pada saat dia mengalami perlambatan, kita harus mencari berapa kecepatan dia setelah dia bergerak, teman-teman. Artinya, ini sebagai kecepatan awal ketika dia mengalami perlambatan. Oleh karena itu harus kita cari dulu berapa kecepatan akhir ketika dia mengalami pertambahan kecepatan. Oke, berarti di sini kita cari dulu menggunakan persamaan Vt sama dengan V0 ditambah A dikalikan T. Oke, kecepatan awalnya 0, kemudian ditambah percepatannya 2, dikalikan T-nya adalah 15. Oke, berarti Vt sama dengan 30 meter per second. Berarti kecepatan mobil X ini ketika dia sudah bergerak selama 15 detik itu 30 meter per second teman-teman. Dan kecepatan 30 ini sebagai kecepatan awal pada mobil ketika dia mengalami perlambatan. Ya. Dan kita harus mencari berapa waktunya ya teman-teman ya. Berarti di sini kan dapatnya kecepatan awalnya itu kan 30 ya. Berarti kita gunakan persamaan Vt ya. Vt sama dengan V0 ya dikurang A dikalikan T. Kenapa dikurang? Karena dia mengalami perlambatan. Kalau perlambatan tadi sesuai dengan konsep kita kan berarti dia dikurang ya. Oke. Kemudian kita harus mencari berapa waktu dia ya sampai dia berhenti ini dengan percepatan 5. Ya, dengan percepatan 5. Di sini udah dikasih tanda negatif. Ini artinya dia sudah mengalami perlambatan ya teman-teman. Jadi nanti di sini jangan ditulis negatif 5 lagi. Jadi nanti positif dia. Ya. Ini kan sebenarnya kan positif. A-nya negatif 5. Jadi positif kali negatif negatif.
Ya, jadi jangan salah paham dulu. Kemudian VT-nya 0, ya ini VT-nya 0 sama dengan kecepatan awalnya ketika dia mengalami perlambatan itu kan 30. Berarti kan 30 dikurang 5 dikalikan T. Kecepatan T-nya, kecepatan akhirnya kenapa dia 0? Karena kan sampai berhenti. Kalau dia sampai berhenti kan berarti kecepatan akhirnya ini kan sama dengan 0. Kecepatan awalnya mana? Kecepatan awalnya ketika dia sudah mengalami pertambahan kecepatan tadi sebesar 30 meter per sekon ya. Jadi harus benar-benar dipahami. Berarti di sini 30, berarti 5 kali T sama dengan 30. Berarti T sama dengan 30 dibagi 5. Berarti sama dengan 6 detik. Oke, setelah ini baru bisa kita tentukan berapa jaraknya menggunakan persamaan yang tadi. E sama dengan V0 dikalikan T dikurang setengah AT kuadrat. Sama dengan V0-nya itu berarti yang ini ya, kecepatan awalnya 30 dikalikan waktunya 6 ya, dikalikan 6 kemudian dikurang setengah dikalikan A-nya 5 ya. A-nya dikalikan 5, kemudian dikalikan 6 kuadrat. Oke, berarti di sini 30 kali 6, 180, dikurang 1/2, dikalikan 5, dikalikan 6, dikalikan 6. Ini bermudah teman-teman. 6 dibagi 2 kan 3. 5 kali 6, 30, 30 kali 3, 90. Berarti kan 180. Dikurang 90. Berarti jaraknya dapat 90 meter. Tetapi yang ditanya adalah X totalnya. Berarti X total sama dengan 225 ditambah 90. Berarti 5. 9 tambah 2, 11. Ya, naik 1 berarti 3. 315 meter jarak total yang ditempuhnya. Jadi seperti ini teman-teman contoh soalnya. Semoga penjelasannya dapat dipahami oleh teman-teman semuanya ya. Jadi di sini yang percepatan negatif 5 ini jangan dimasukkan di sini negatif ya. Karena di sini kita sudah menggunakan persamaannya langsung dikurang ya. Di sini hanya menandakan dia sebagai arah bahwa dia mengalami perlambatan ya. Kita kalau sudah menggunakan persamaan negatifnya jangan dimasukkan lagi nih ya. Jangan sampai salah konsep. Sesuai dengan yang sudah dijelaskan di awal. Oke, baik teman-teman, materi kita tentang GLBB cukup sampai di sini. Semoga dapat dipahami oleh teman-teman semuanya. Silakan belajar terus, dan belajar terus. Oke, saya akhiri. Terima kasih. And a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me. Turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh.